Shalom, selamat hari Sabat bagi Bapak Ibu sekalian. Shalom, salam sahabat Horas. Puji Tuhan, pada hari yang kudus ini, Sabat yang dikasihkan untuk kita nikmati, maka sebagai umat Tuhan, mari kita muliakan namanya. Amin. Karena begitu besar kasih karunia dari Yesus. Amin. Amin. Dan terima kasih kepada pujian yang sudah dikumandangkan oleh DWA dari Jemaat Seribuan yang mengangkat kerohanian kita. Iman kita semakin bersemangat dan semakin dekat dengan hadirat Tuhan. Dan terima kasih juga kepada seluruh jemaat, khususnya kepada jemaat yang mengundang kami untuk melayani jemaat dan Seribuan ini. Jadi memang benar, karena undangan ini saya tidak tahu tadinya ada pelantikan, tapi setelah beberapa waktu menjelang mungkin minus 5 ya atau 5 sebelum hari ke sini ada informasi dari KAMI ini bahwa ada pelantikan. Jadi saya sudah siapkan baju pelantikan dan juga jas untuk pengurangan. Jadi malah saya pakai ini supaya jangan sia-sia ini jas ini saya bawa ya, karena memang itulah saya persiapkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena waktu saya lihat tidak perlu banyak basa-basi. Tadinya saya mau banyak basa-basi, tapi bukan jadi basi ya, tapi sebagai pendahuluan. Tapi yang jelas inti daripada semua pendahuluan ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada sambutan dari jemaat Tuhan yang ada di Seribuan. Kita langsung kepada penebalan Tuhan. Judulnya adalah sebelum ke sana, kami waktu 3 minggu yang lalu dikunjungi pimpinan dari ini. Setiap ada seminar, setiap ada khotbah, baik Rabu malam, baik besok atau khotbah Sabat, kami harus selalu tampilkan pernyataan misi, yaitu misi atau pernyataan misi Gereja Masih Tetap Ketujuh daerah Sumatera kawasan Tengah. Sekali lagi mari kita baca bersama-sama. Sama-sama satu goyang. Untuk memanggil semua orang menjadi murid Yesus Kristus, memberitakan Injil kekal, juga melayani. Dalam Wahyu 14 ayat 12 dan mempersiapkan setiap orang bagi kedatangan yang tidak lama lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai umat gereja masih yang terhadap ini, jangan sampai tidak ada misi kita di dalam pikiran kita, karena itulah kita dipanggil menjadi anggota gereja. Amin. Yang pertama, misi kita adalah memanggil semua orang. Siapakah itu? Di dalam keluarga kita ada anak-anak, tetangga kita, masyarakat luas, dan bahkan keseluruhannya. Itu memanggil semua orang menjadi apa? Menjadi murid Kristus Yesus. Kemudian memberitakan Injil. Jadi kepada siapa? Ya itu ya, dari keluarga, anggota keluarga, tetangga, masyarakat dan lain. Lalu yang ketiga adalah mempersiapkan setiap bangsa, setiap murid, setiap orang untuk kedatangan Kristus yang tidak lama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memberikan konsep ini dalam pikiran kita setiap saat, setiap waktu, berarti gereja itulah gereja yang akan bertumbuh. Kalau kita tidak melakukan misi ini, percayalah kita akan tidak akan bertumbuh. Kita akan seperti ini terus ya, tidak akan ada pengalaman apa, pengalaman yang indah kita lakukan. Baik, saya dengarkan kembali untuk menyampaikan tema untuk tahun 2023, yaitu apa? Be His Witness atau menjadi saksi. Tahun ini, baik pria atau wanita, besar atau kecil, tua atau muda, semua kita harus membawa kabar apa? Kabar baik ini untuk ke seluruh dunia, kemanapun kita melangkah, menjadi saksi. Apa yang disaksikan? Saksi yang pertama yang harus kita saksikan adalah firman yang kita sudah baca, yang sudah kita beli. Itu sebabnya dalam 1 Petrus pasal 29 yang tadi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya memberitakan perbuatan yang baik, yang besar dari Dia. Itulah yang harus kita saksikan, perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan kepada siapa? Kepada kita masing-masing. Dan Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Terima kasih kepada Pak Gilbos yang hantar ya. Saya juga tadi terkesima waktu begini. Itu kesaksian. Melakukan pekerjaan Tuhan bukan hanya berkhotbah. Amin. Amin. Tapi juga memikirkan apa yang menjadi bagian daripada gereja ini. Dan tadi sudah saksikan, walaupun mungkin ada suara-suara seperti tidak bertanggung jawab, artinya Tuhan tahu semua kita. Kecil atau besar pemberian yang kita lakukan, Tuhan akan jadikan itu menjadi apa? Berkat. Setialah dalam perkara kecil, maka engkau akan setia dalam perkara yang besar. Jadi jangan ragu untuk berbuat baik, berbuat yang benar, yang suci dan benar. Itulah sebenarnya buah daripada hidup sebagai orang Kristen. Amin. Amin. Jadi apapun yang kamu berbuat, berbuatlah itu dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati. Segenap hati itu artinya totalitas daripada pelayanan. Jadi melakukan ini bukan untuk dilihat orang lain supaya kita dipuji-puji, begitu ya. Tapi supaya Tuhan yang dimuliakan. Lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Memang kalau kita melakukan untuk pendeta mungkin sesaat gitu ya. Baik lagi nih Pak Arwan ini, mungkin kalau ketemu di Kongres Kelasara, mungkin di Asia Oktober tanggal 5 nanti akan bersaksi mungkin pendeta ini. Saya punya anggota, saya punya rekan pelayanan baik sekali. Mungkin hanya sesaat ini, karena mungkin dipuji-puji pendeta ini. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan segala hati, bukan untuk manusia, ingat upah besar di mana? Itu sebabnya pada saat ini dikatakan di sini dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 8-9. Jadi janganlah malu bersaksi tentang siapa? Tuhan kita. Dan janganlah malu karena seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati di Cilegon ini, jangan malu. Untuk apa kita malu kalau Tuhan yang kita saksikan? Amin. Tapi kalau kita malu, berarti kita belum siap menjadi umat. Bangun. Lalu membuka yang sudah kita nyanyikan tadi, ceritakanlah tentang siapa? Tentang kisah Yesus, kisahnya. Jangan malu, ceritakan kisah Yesus. Banggalah menjadi pengikut Yesus. Bangga dan bangga. Baik di pasar, baik di sekolah, baik di sawah, baik di kantor. Bangga bersaksi tentang siapa? Tentang kisah Yesus. Ya. Judul renungan kita saat ini adalah Aku akan bersaksi. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini dia. Jangan kita menganggap lemah ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung. Artinya, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, semua orang bisa menjadi saksi, asalkan yang satu ini ada dalam diri kita, yaitu apa? Kuasa Roh Kudus. Caranya untuk meminta kuasa Roh Kudus bagaimana? Berdoa. Ada yang sudah mengatakan kan? Banyak berdoa, banyak puasa. Sedikit berdoa, sedikit puasa. Tidak berdoa, tidak berpuasa. Jadi kalau kita mau berpuasa, mau ada puasa, banyaklah berdoa supaya banyak apa? Puasa. Kenapa? Tidaklah hal yang sulit untuk menjadi saksinya. Karena dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan menjadi saksi. Guru besar di sini. Artinya saksi Kristus. Sehingga kita akan bersaksi di rumah tangga kita. Boleh jadi masih ada anggota keluarga kita yang belum seiman ya, atau menantu kita, atau Hera atau orang lain. Mana isi pernah bobot di rumah tangga kita. Bulan mungkin naso usaha sosial untuk kita. Alami bersaksi. Jangan jemput-jemput bersaksi.
tetap bersaksi dan terus bersaksi supaya anggota keluarga kita dimenangkan untuk Tuhan. Tadi malam saya sudah sampaikan, kita harus membawa misi pelayanan ini untuk menyelamatkan jiwa katanya. Jadi konsepnya adalah bukan hanya menyelamatkan jiwa, tapi kita semua harus membawa jiwa kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau itu sudah dibawa, pasti itu akan menjadi selamat. Amin. Akan selamat. Jadi sama seperti kita mau membawa orang, misalnya ke KKR, kalau kita hanya memberitakan tanpa dibawa, tidak ada apa? Kebenaran untuk dia dengar. Tapi kalau kita bawa orang ini, saudara ini ke tempat KKR, pasti dia akan mendengar perkataan Tuhan. Adanya itu sebabnya tulisan hamba Tuhan dalam distro pelayanan Injil halaman 100 dikatakan demikian. Pengakuan kita akan kesetiaannya, yaitulah satu perwakilan pilihan dari surga buat menyatakan Kristus kepada dunia. Kita harus mengaku akan karunia kecintaannya seperti yang telah diberitahukan oleh orang-orang suci dahulu. Tetapi yang lebih berguna lagi daripada itu adalah kesaksian kita tentang pengalaman kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, penekanannya adalah kalau Anda mau bersaksi, maka yang disaksikan adalah apa yang kita alami. Amin. Pengalaman yang kita saksikan, pengalaman pribadi yang kita bagikan, bukan pengalaman orang lain. Ini yang lebih totalitas. Pengalaman kita bagikan, kisah Kristus yang kita alami, kita bagikan kepada siapa? Kepada orang lain. Kita menjadi saksi-saksi kalau kita menyatakan dalam diri kita sendiri gerakan dari satu kuasa. Artinya menjadi saksi ternyata inilah yang menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai anak. Jadi Bapak Ibu, jelas sekali ini. Kalau kita mengaku umat Tuhan, anak Tuhan, maka menjadi bagian hidup adalah saksi. Harus bersaksi, ya kan? Kita harus bersaksi sebagai anak Tuhan. Kita semua sudah mengerti apa artinya saksi, yakni orang yang menceritakan apa yang dialaminya dan yang terjadi dalam dirinya di lingkungan tempat yang berada. Adakah yang tahu Bapak Ibu yang pernah mendengarkan misionaris bersaksi? Di Tombi ada kampus misionaris, di Tompaso Manado ada 2 kampus misionaris. Coba Bapak Ibu, kalau ada kesempatan mendengarkan bagaimana misionaris bersaksi, siapapun orangnya, tidak akan ada yang tidak mengeluarkan air mata kalau mendengarkan mereka bersaksi. Amin. Kenapa? Karena mereka bersaksi dengan apa yang mereka alami sendiri. Bayangkan, seorang misionaris yang hanya memiliki bukan gaji tapi stipend hanya 500.000. Bagaimana bisa hidup 1 bulan 500.000? Belum lagi kalau ditanya 500.000 itu dipotong lagi kebutuhan 10% dan persembahan terbaru 10%. Jadi berapa tinggal? 400.000. Lalu yang kedua ditanya kembali, bukan hanya itu, ada lagi komitmen pribadi dari yang 400.000, ada komitmen pribadi dipotong lagi untuk sosial yang lain. Jadi kalau dihitung mustahil, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Itu sebabnya mereka bangga dengan misionaris. Once missionaries, always missionaries, kata mereka ya. Sekali misionaris, selamanya misionaris. Dan ternyata Bapak Ibu, bukan hanya mereka misionaris, kita pun ternyata secara pribadi seorang misionaris. Bukan oleh karena saya pendeta, sebelum pendeta sejak lahir rupanya kita menjadi misionaris. Misi kita bersaksi tentang kisah Yesus dimanapun kita berada. Amin. Artinya Bapak Ibu, selagi ada nafas di kandung badan, selagi masih bernafas dan waras, pergunakanlah waktu yang ada. Karena untuk itulah kita dipanggil. Saya sebenarnya pernah membaca salah satu isi daripada kitab buku kehidupan ya, nanti ada dalam buku sebenarnya, bahwa salah satu dosa adalah yang dalam catatan kehidupan itu, kalau tidak tertulis nama kita di dalam buku kehidupan, salah satu penyebabnya adalah kalau kita tidak mempergunakan waktu yang ada untuk bersaksi. Itu termasuk dosa. Jadi kalau itu menjadi satu kemenangan kepada kita, mari kita pergunakan waktu yang ada untuk bersaksi. Bersaksi itu tidak sulit. Bersaksi itu harus apa? Harus melakukan apa yang benar. Kebenaran ini
bagaimana kehidupan di zaman sekarang ini. Seperti apakah kualitas kehidupan kita? Apakah hidup kita semakin baik atau semakin buruk? Dan kita melihat bahwa ternyata dunia tidaklah sebaik yang diinginkan. Memang benar ada kemajuan di sana sini, tetapi kemerosotan nampaknya lebih cepat terjadi. Sementara sebagian kecil orang menjadi semakin makmur, sebagian besar manusia di muka bumi mengalami kesusahan yang besar. Masalah muncul dalam berbagai bentuk, baik pertikaian politik, kemunduran ekonomi, masalah kesehatan, masalah kemanusiaan, sampai datangnya bencana alam yang luar biasa. Ini terjadi. Artinya segala sesuatu yang akan ada di depan kita akan terjadi. Dan bagaimana dengan kualitas kita dalam hidup? Apakah hidup kita berkualitas atau justru sebaliknya? Jadi di dalam Tuhan bukan soal kualitas yang diperlukan. Makanya kita akan gereja Tuhan hanya golongan kualitas. Sedikitnya jumlah kita dibanding yang lain. Tapi kalau kita sebagai umat Tuhan sadar akan ini, kita pun akan menjadi umat Tuhan yang berkualitas. Kalau kita mempergunakan waktu yang ada dengan cara memberikan Injil kepada kita. Makanya hidup ini seperti kehidupan naik turun, seperti apa ya? Roller coaster. Siapa yang pernah bermain di Ancol? Yang berjalan perlahannya bulan-bulan terasa naik perlahan, lalu tiba-tiba Pak meluncur dengan cepat ke bawah. Biasanya kalau orang bermain ini, kalau tidak teriak pingsan, nanti bisa pingsan. Jadi harus disuruh teriak sekuat-kuatnya. Tapi gembira. Berbeda ya dengan kita hidup. Kalau kita melakukan seperti di hidup ini, kalau kita pernah memberikan, kita mungkin menghadapi bencana alam seperti jatuh kemarin ya, di Turki, di Aceh, di Nias dan lain-lain. Orang menjerit-jerit menangis sambil memandangi akan kematian dan kehancuran. Jadi bayangkan, kalau orang berteriak memandang kematian dan kehancuran itu tergembirakan, tapi membukakan, mengerikan. Itulah bedanya hidup di dalam alam permainan dengan hidup di alam yang mempermainkan kita. Ya kan? Kita mengikuti permainan yang ada di roller coaster itu kegembiraan, tapi alam yang mempermainkan kita itu menjadi apa? Itu menjadi kegembiraan terbagi. Jadi oleh sebab itu, sebagai orang Kristen kita harus peduli, jangan tidak peduli. Karena ada orang Kristen yang tidak peduli, dan itulah masalah besarnya. Bagaimana mungkin seorang Kristen tidak peduli atas dunianya yang semakin lama semakin memburuk, tapi dia hanya mengangkat bahu sambil berkata, hadiahlah. Ialah terjadi apa yang terjadi, toh itu pasti menolong. Ya Tuhan memang pasti menolong. Tetapi orang Kristen ini sama sekali tidak mau ikut campur. Ada orang Kristen yang ketakutan, lantas terus berseru-seru dalam doa, dan doa memohon dunia. Tetapi selain berdoa, mereka juga tidak melakukan banyak hal lain kecuali mencari-cari jawaban atas masa dan waktu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, urusan kita adalah tugas kita. Inilah urusan kita, tugas kita. Keadaan mungkin nampak buruk, situasi kelihatan buruk sehingga tidak ada harapan lagi. Tetapi urusan kita adalah menjadi saksi Kristus, yaitu apa? Memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Bagian kita bukanlah hanya berdoa. Jangan salah, berdoa memang sangat penting, tapi berdoa adalah hal yang paling penting untuk dilakukan, tetapi bukan satu-satunya untuk dikerjakan. Kita harus juga bersaksi. Itu sebabnya ini kata kunci 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, sama-sama beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi beritakan firman. Apakah baik atau tidak? Mari kita gunakan waktu ini memberitakan kabar baik untuk menyatakan apa yang salah, menegur, menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya lihat sudah jam 1 ini, saya coba percepat sedikit lagi ya. Jadi itu sebabnya perlu kita setia. Makanya kita diperlukan kesetiaan, karena kesetiaan itu berharga di mata Tuhan. Karena Amsal 26 mengatakan banyak orang menyebut diri baik hati ya, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya?
Ya kan? Banyak kita kenal orang-orang baik, tapi orang yang setia mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak. Makanya Tuhan berfirman, apa? Setialah sampai akhir. Orang yang bertahan sampai kesudahan, baginya akan apa? Tersedia mahkota kehidupan. Nasara menonton, apa yang masalah ada yang tahu kita dulu? Nasara menonton, apa tadi? Siapa yang setia? Barang siapa yang setia sampai akhir, baginya mahkota tersedia mahkota kehidupan. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mengambil satu ayat yang berikut. Roma 12 ayat 2. Bila mana kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau bersaksi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesatan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesatan, dan bertekunlah dalam doa. Artinya, bila mana ada di antara Bapak Ibu memiliki beban, pergumulan-pergumulan hidup, baik dalam keluarga rumah tangga, baik pergumulan-pergumulan yang lain dalam kehidupan ini, ingat, ada Tuhan kita, Allah yang maha besar, yang lebih besar dari masalah yang besar yang kita hadapi. Jangan terbalik, jangan jadikan masalah yang lebih besar dari siapa? Daripada Tuhan. Yang membuat kita gagal adalah kita tidak ingat ada Allah kita yang Allah yang maha besar. Makanya agama sebelum kita mengatakan Allahu Akbar, Allah maha besar. Jangan kita lalai dan lupa akan ini, karena Allah kita lebih besar dari masalah sebesar apapun yang kita alami. Sebabnya bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesatan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi adalah kesempatan yang istimewa bagi setiap umat Allah, bukan saja untuk menunggu, tetapi untuk melepaskan kelemahan. Kita semua adalah orang yang mengaku sebagai pengikut-pengikut yang mengeluarkan buah kepada kemuliaannya. Betapa cepatnya seluruh dunia akan ditaburi dengan Injil, dengan segera penuaian besar yang terakhir sudah sedia, dan Tuhan akan datang untuk